Oke, jadi eh, selamat malam nih teman-teman. Saya akan memperkenalkan dulu. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dulu ya rekan-rekan semuanya serta Kak Tia juga di sini sebagai selaku narasumber. Jadi di sini saya Anissa Fitri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ya kepada rekan-rekan. Jadi di sini sudah ada narasumber kita dari Akomas yang bernama Kak Taskia. Jadi selamat malam untuk Kak Taskia. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah Kak Taskia berikan untuk berdiskusi dengan kami hari ini. Jadi kami sangat menghargai waktu dan kesediaan Taskia. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 1 Universitas Mercu Buana yang sedang menjalankan tugas kelompok besar ya, tugas besar seperti itu untuk mata kuliah etika dan hukum tinggi. Kelompok kami terdiri dari ada saya sendiri, Aseka Fitri, dan juga ada Kak Ini, terus juga ada Kak Septiani, ada juga Kak Windy, ada juga Kak Nadia, seperti itu. Nah, jadi saya akan kasih dulu ya gambaran tujuan dari wawancara ini sedikit kepada rekan-rekan dan juga Kak Taskia. Jadi adapun tujuan wawancara ini itu adalah untuk memahami lebih dalam ya mengenai kebijakan-kebijakan hukum yang diterapkan di perusahaan e-commerce sendiri serta bagaimana sih kebijakan tersebut itu mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan. Kami percaya ya wawasan dari Kapastia ini akan sangat bermanfaat bagi kami dalam menyelesaikan tugas besar berikut. Nah, jadi dalam diskusi nanti kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan ya yang terkait kebijakan hukum dan etika bisnis di perusahaan e-commerce. Jadi kami berharap Kak Taskia berkenan untuk memberikan pandangan dan juga pengalaman terkait topik yang akan ditanyakan nanti. Seperti itu Kak. Nah, untuk memastikan kenyamanan Kak Taskia nih, kami ingin memastikan aja bahwa durasi sekitar wawancara ini durasinya itu sekitar kurang lebih 30 menit ya. Kayak gitu, sesuai dengan jadwal Kak Taskia, apakah kami juga diperbolehkan melakukan wawancara ini untuk direferensikan akademik Kak Taskia? Halo, suaranya jelas ya? Ya, jelas Kak Taskia. Gak apa-apa sih. Jadi nanti tadi waktunya 30 menit ya? Ya, kurang lebih Oke, oke. sekitar 30 menit. Ya, betul Kak Taskia. Ya. Oke, aman kok. Ya, kami sangat berterima Bisa kasih dilanjut ya, Sa. pada kesediaannya Kak Taskia dan kami berharap wawancara ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat baik ya bagi kami maupun perusahaan seperti itu. Mungkin dari saya ingin menanyakan kurang lebihnya pertanyaan Kak Taskia. Jadi kan kita di sini itu akan bertanya-tanya tentang hukum gitu, hukum yang ada di dalam Komnas sendiri gitu. Hukum apa sih yang diterapkan oleh Komnas seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaan saya nih Kak Taskia, jadi kebijakan tertulis mengenai peraturan perundang-undangan Komnas itu memiliki uh, sorry, aku ralat ya Kak Taskia untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu lebih ke apa sih perusahaan Komet ini itu memiliki kebijakan tertulis mengenai peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan di perusahaan kayak gitu. Nah, mungkin Kak Taskia bisa jelaskan kayak apakah perusahaan e-commerce ini itu memiliki kebijakan tertulis gitu sih mengenai peraturan perundang-undangan seperti itu yang diterapkan di e-commerce sendiri seperti itu Kak Taskia. Oke, saya jadi izin jawab ya. Ya, Jadi di e-commerce ini kita memiliki peraturan perundang-undangan, apa namanya, kebijakan tertulis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada peraturan undang-undang yang saat ini berlaku gitu, baik di bidang ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, atau transaksi bisnis. Nah, kebijakan ini dituangkan biasanya itu dalam dokumen formal, contohnya itu seperti employee handbook, terus standar operating prosedur SOP yang biasa kita sebut SOP, atau di sini itu ada kontrak kerja gitu. Dokumen ini biasanya diperbarui secara berkala nih untuk memastikan kepatuhan terhadap perubahan yang ada gitu. Karena kan peraturan perundang-undangan ini kan sering berubah gitu kan. Jadi kita menyesuaikan itu.
Oh Jadi iya, nanti kalau suaranya nggak jelas atau gimana, ngomong aja ya. aku skip kata ya. Oke. Jadi mungkin lebih ke itu ya. Jadi kalau misalnya setiap ada tanda tangan kontrak untuk perpanjang karyawannya itu mungkin udah tertulis jelas di situ ya. Jadi kayak dari pasal-pasalnya, ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh si karyawan itu sendiri gitu di dalam perusahaan atau komersi. Seperti itu kurang lebih ya Kak. Ya. Iya betul, kayak gitu kalau di sini tuh sistemnya. Hmm, jadi memang dari segi undang-undangnya itu udah apa namanya terbaru gitu ya, terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Iya, kita selalu ada pembaruan sih, di mana misalnya ada peraturan yang terbaru gitu dari peraturan pemerintah, itu pasti kita update juga di peraturan di perusahaan ini. Hmm, Jadi peraturan yang ada sekarang itu peraturan yang memang diharuskan di pemerintah. oke. Berarti kalau misalnya dari sudutnya Ahkomar sendiri itu memang sudah menjalankan peraturan perundang-undangan di undang-undangan ini gitu ya Kak ya. Dari segi si brandnya ataupun klien ataupun si dari segi karyawannya seperti itu. Hmm. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang karyawan tersendiri itu ada nggak sih Kak kayak dari peraturan-peraturan itu tuh ada yang komplain gitu, ada yang nggak terima tuh kayak gitu peraturannya gitu. Padahal kan Alkomer sendiri udah mengikuti peraturan-peraturan yang ada gitu, yang udah dibuat gitu. Biasanya, uh, Mm. biasanya sih yang namanya karyawan gitu kan, itu pasti ada lah yang kayak, kok kayak gini sih, contoh misalnya kayak yang terbaru itu si Tapera gitu kan, itu Iya kan betul. pasti kan yang namanya karyawan ada aja gitu, eh, dia komplainnya gitu, masa ada potongan lagi sih gitu, cuman kan kita sebagai dari segi manajemen perusahaan, ya mau gimana gitu, karena ini kan udah peraturan pemerintah, karena kalau peraturan itu gak diikutin, itu nanti perusahaannya yang kena gitu kan. Itu Betul. lebih bahaya sih kalau misalnya perusahaan yang kena, ya nanti akan berdampak ke karyawan-karyawan yang lain gitu. Iya, jadi mungkin saya juga tambahin ya Kak Rizky. Jadi kan saya juga sebagai karyawan ya di e-commerce. Jadi kalau misalnya ada peraturan-peraturan terbaru atau undang-undang terbaru yang diterapkan oleh e-commerce sendiri, itu biasanya dia paparkan secara transparan seperti itu ya Kak Rizky. Dan dijelaskannya itu juga dengan jelas sehingga karyawan-karyawannya itu nggak salah paham nih tentang undang-undangan gitu ya. Jadinya kita juga oh ternyata seperti itu ya, oh manfaatnya seperti itu. Jadi semuanya itu udah dijelaskan dengan jelas oleh Pak Komar seperti itu. Jadinya kita juga sebagai karyawan terima gitu ya Kak. Oke. Mungkin aku udah dapet poinnya sih ya dari pertanyaan aku. Mungkin makasih ya Kak Tasya untuk pertanyaannya, untuk jawabannya. Sorry, itu bagus ya. Mungkin bisa dilanjut dari rekan saya lain. Nah, kalau ini suaranya kayaknya nggak Mungkin ada ya. nggak ada ya poin kurang jelas sepertinya. Masih belum terdengar kali ini. Masih belum kali ini. Mungkin bisa di next aja dulu kali ya. Nggak apa-apa, mungkin bisa dibantu dengan rekan saya yang lainnya. Mungkin kalau ini lagi ada gangguan dulu ya. Halo Kak, perkenalkan saya Septiani. Eh, Suara saya terdengar nggak Kak? Aman kok, aman. Seperti kenal. Iya, saya mau tanya mengenai kontrak kerja. Bagaimana perusahaan mengelola risiko hukum yang terkait dengan kontrak kerja atau perjanjian di bisnis e-commerce? Untuk kontrak kerja itu biasanya e-commerce itu mengelola kewajiban, untuk kontrak kerja itu biasanya e-commerce itu
menggunakan pendekatan proaktif untuk mengelola risiko hukum gitu. Jadi setiap kontrak kerja atau perjanjian bisnis yang ditinjau oleh tim legal perusahaan kita itu atau mitra hukum kita itu untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku gitu. Jadi kita itu punya tim untuk legal perusahaannya gitu. Nah, perusahaan juga memiliki prosedur negosiasi yang transparan untuk meminimalkan potensi konflik di kemudian hari gitu. Seperti yang tadi udah ditambahin sama Kak Elsa, jadi kita itu selalu transparan, jadi kita membicarakan atau memberitahu sebelumnya kalau ada peraturan baru di kontrak kerja atau biasanya itu kalau karyawan baru itu akan dikasih selembaran tentang kontrak kerja gitu. Jadi nanti ada peraturan-peraturan hak dan kewajiban karyawan gitu. Jadi bukan cuma menguntungkan kan perusahaan gitu. Jadi kita juga ada yang namanya hak dan kewajiban untuk perusahaan dan ada hak dan kewajiban untuk karyawan itu sendiri gitu sih. Jadi aman semua. Ada tanpa tulis kontrak kerja biasanya kita gitu sih Kak. Mungkin segitu sih kalau untuk kontrak kerja ini. Oke, baik Kak. Terima kasih sangat menjawab sekali. Sama-sama. Iya, mungkin bisa dikutip ya oleh rekan saya. Kalau kali ini gimana suaranya? Mungkin di yang lain ada tapi oke, mungkin kita bisa lanjut dulu beberapa yang mungkin diambil dengan mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Halo, apakah suara saya terdengar? Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Kak Taskia. Saya izin bertanya Kak mengenai perlindungan data konsumen. Kita kan sebagai konsumen itu kan agak worry ya jika data kita tercuri ataupun disalahgunakan. Jadi apakah perusahaan AHA ini memiliki kebijakan yang jelas mengenai perlindungan data konsumen dan karyawan sesuai yang berlaku di perusahaan Kak Taskia? Dan pelaporan jika terjadi pelanggaran data. Jadi terus juga ada pelatihan internal yang diberikan untuk memastikan perlindungan data. Jadi di sini juga data karyawan itu memang sangat dilindungi gitu. Nggak bisa sembarang orang untuk mengakses data-data karyawan pribadi walaupun mungkin misalnya nih si A dan si B dekat gitu terus kita nanya ke finance atau ke orang yang manajemen memegang data tersebut terus nanya nih data masih ada atau data masih B gitu kan padahal kita dekat tapi tetap aja perusahaan itu nggak bisa ngasih barang kayak gitu sih itu udah pasti ada perlindungan data tentang karyawan atau konsumen juga ada gitu. Mungkin sebagai oke sama Oke, mungkin udah selesai dari Yuni. Mungkin bisa ada pertanyaan susulan dari rekan saya yang lainnya. Untuk kamu coba, mungkin udah bisa suaranya. Halo, tes. Ya, udah aman kayaknya. Boleh diajukan pertanyaan. Baru ada kalau dari tadi gimana aja ya suaranya. Oke, tadi pakai apa HP nggak bisa, pakai laptop baru bisa. Oke, terima kasih Kak Taskia dan teman-teman yang lain. Aku mau bertanya soal bagaimana sih Kak pengelolaan kewajiban pajak di perusahaan AHA e-commerce gitu. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih Jadi, atas jawabannya. Pengelolaan kewajiban pajak di sini kita mengelola kewajiban pajak melalui kepatuhan yang ketat terhadap regulasi perpajakan dan tim keuangan kita juga bekerja sama dengan konsultan pajak untuk memastikan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang dilakukan secara akurat dan tepat waktu gitu. Terus juga strategi ini dirancang
untuk meminimalkan risiko hukum sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis. Gitu. Jadi di sini juga kita apalagi mengenai pajak yaitu kita nggak main-main mungkin di beberapa perusahaan itu banyak yang mempermainkan pajak kan sulit di sini kondisinya itu nggak ada kita emang penghasilan misalnya pemasukannya segitu ya udah itu yang harus dilaporkan gitu di sini nggak ada yang namanya nutupin pajak bahkan dari CEO kita juga berani ngejamin ya udah kalau ada data atau mungkin ada pengecekan atau segala macam itu kita sangat paham untuk orang-orang pajak gitu jadi di sini aman sih untuk kewajiban pajak itu pasti akan dijalankan gitu. Oke. Terima kasih Kak Taskia sangat menjawab. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Kak Windy. Jadi mungkin pertanyaannya akan ada satu lagi Kak Taskia. Terakhir ya mungkin. Itu nanti akan diberikan oleh rekan saya juga sama Nabil. Mungkin bisa ditanyakan sama Nabil. Makasih Kak Elsa. Selamat malam Kak Taskia. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesediaan untuk diwawancara. Aku izin nanya ya Kak. Menurut bagaimana sih perusahaan AHI Kams itu memastikan bahwa karyawan dapat memahami dan mematuhi kebijakan hukum dari perusahaan itu sendiri? Terima kasih. Oke, kalau untuk pemahaman karyawan tentang kebijakan atau hukum yang ada di perusahaan ini, biasanya itu kita ngadain penyelenggaraan pelatihan rutin misalnya, atau seminar atau sosialisasi kebijakan untuk karyawan. Jadi sosialisasi di sini itu biasanya dari tim HR kita itu rutin ngingetin tentang kebijakan perusahaan. Gitu. Itu ada linknya dan itu bisa diakses untuk semua karyawan. Jadi ada peraturan-peraturan apa aja yang boleh dan gak boleh dilakukan di perusahaan itu minimal kayaknya seminggu sekali itu bakal di-share sih ke WhatsApp pribadi gitu. Dan untuk materi pelatihan itu biasanya mencakup dasar-dasar tentang peraturan hukum, terus tanggung jawab kerja, dan konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Selain itu, panduan kebijakan hukum perusahaan mudah diakses oleh semua karyawan melalui portal internal. Jadi yang tadi aku bilang ya, jadi kita pilih untuk peraturan-peraturan itu ada di situ. Jadi karyawan tuh bisa mengakses link tersebut untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada gitu. Dan juga kalau untuk pelatihan seminar itu biasanya kita sebulan 2 kali itu ada kayak sharing tentang ini salah satunya itu ya tentang peraturan perusahaan gitu mana yang boleh dan yang nggak boleh terus konsekuensinya seperti apa gitu sih kalau di AHA Commerce ini mungkin cukup menjawab kan Nabila? Cukup. Terima kasih atas jawabannya ya Kak Taskia. Sama-sama. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan udah diajukan ya oleh rekan-rekan ASI yang lainnya. Ini sangat menarik ya. Jadi aku selaku karyawan AHA juga itu sebenarnya sangat apa ya bisa dibilang tuh enggak lagi karena salah satu penerapan posisi karyawan AHA sendiri itu nggak cuma ditulis di melalui kertas aja gitu biasanya kan dokumen itu melalui kertas gitu ya harus ya itu sih undang-undangnya peraturan apa aja yang boleh dan nggak boleh dikerjain di Alkomar. Jadi kalau Alkomar sendiri itu bukan manusia tapi dia juga menyediakan akses yaitu yang tadi kata saya bilang gitu sharing gitu melalui bilang Google gitu ya. Terus juga itu merupakan sesuatu yang mungkin Alkomar sendiri itu berkolaborasi dengan Google dan teknologi yang semakin canggih ini gitu ya. Jadi kan nggak cuma di sisi karyawannya itu jadinya mempermudah gitu kan kalau peraturan kita jadinya nggak perlu buka kertas gitu ya. Jadi kita bisa dari handphone terus melalui akses yang diberikan gitu gitu itu yang mungkin saya bagus gitu ya saya merasa aplikasi itu bagus ya dari segi peraturan gitu karyawan ataupun si kami sendiri kayak gitu. Nah mungkin udah banyak banget nih hari ini ya pembahasan kita di pertemuan kali ini dengan Kak Tia. Jadi kita belajar banyak ya tentang tadi yang udah dijelaskan oleh Kak Tia perihal kebijakan tertulis ya mengenai peraturan undang-undang karyawannya yang tadi saya sudah sampaikan ataupun dari segi kliennya gitu. Juga tadi kita udah sempat membahas sedikit ya menyinggung tentang gimana sih pengelolaan risiko hukum terkait kontrak kerja ataupun jadi bisnis jadi Alkomar gitu. Terus juga tadi kita sudah membahas juga tentang kebijakan dari konsumen ataupun karyawan yang udah dilakukan oleh Alkomar. Jadi juga tadi kita sudah membahas ya tentang dan pajak yang sudah dilakukan oleh Alkomar gitu. Ternyata kita tahu kalau misalnya kewajiban pajak ini memang sudah dijalankan dan juga disampaikan oleh si karyawan gitu ya dari si Alkomar sendiri kayak gitu. Terus juga yang terakhir kita ada pembahasan tentang
menjelaskan ya gimana tentang kebijakan hukum perusahaan seperti itu untuk mempermudah karyawan mengakses peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan oleh Hakomar kayak gitu. Nah mungkin ini cukup bermanfaat banget ya buat kita Kak Tasya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Tasya dan penjelasan yang sangat bermanfaat nih untuk kita semua. Jadi kami sangat menghargai pekerjaan Kak Tasya untuk berbagi pengalaman dan juga pandangan Kak Tasya nih terkait kebijakan hukum dan juga etika bisnis di Hakomar gitu ya. Selaku tempat kerja saya dan juga Kak Tasya seperti itu. Nanti kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini Kak Tasya yang diberikan oleh Kak Tasya dan berharap perusahaan Hakomar itu terus berkembang kita terus di masa depan. Terus juga semoga bermanfaat ya ilmu yang udah di-sharing oleh Kak Tasya. Udah sih mungkin itu aja dari saya dan juga rekan-rekan saya. Mungkin ada tambahan lagi dari rekan-rekan? Udah cukup ya? Oke, mungkin udah cukup ya Kak Tasya. Langsung aja diri ya untuk pertemuan kita hari ini. Selamat malam Kak Tasya semuanya. Terima kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih nanti terakhir sama Elsa.